plot skor rata-rata pada sumbu yang sesuai. Tambahkan 2 skor pada sumbu X dan plot titik resultannya pada X. Tambahkan 2 skor pada sumbu Y dan plot titik resultannya pada Y plot. Kemudian plot perpotongan titik XY yang baru. Nah, gambarlah vektor arah dari titik asal matriks race melalui titik potong baru vektor ini untuk mengungkapkan strategi apa yang kita pakai. Apakah agresif, kompetitif, defensif, atau konservatif. Nah, kita lihat seperti ini. Ini contoh. Perusahaan memiliki financial strong, cukup baik. Kemudian industrial positionnya juga dia cukup baik. Maka hasilnya positif 4-4. Terus bagaimana dengan yang gambar sebelah kanan? Di sini perusahaan memiliki komposisi keuangan yang cukup baik. Di sini cukup tinggi, ya 5. Sementara di sini dominasi faktor industrinya rendah bagi perusahaan. Sehingga jadi posisi 1/5-nya ada di sini. Dan seterusnya. Ya, ini cara kita membuat contoh profil strategi. Ya, jadi kita menemukan masing-masing angka itu ya. Nanti ada berbagai macam. Nah, kalau dia berada di misalnya di sini, gambar yang paling bawah. +1 -4. Berarti ini kita harus melakukan strategi apa? Berarti di sini kita akan masuk pada strategi kompetitif. Bisa kita lakukan market penetrasi, market development, product development, backward atau forward integrasi. Itu caranya. Kuncinya adalah bagaimana kita menemukan titik ini. Jadi kita membuat rata-rata FP dan CP ya, FP dan SP, CP dan IP. Nanti ketemu nilai rata-ratanya. Misalnya IP-nya di sini ketemu 5. Ya, di sini ketemu 5. Kemudian di sini rata di CP-nya -1. Berarti 5 tambah -1 berarti nanti akan menjadi 3 ketemunya ya. Oke, 2 atau 3. 2 ya di sini. Berarti titiknya 2. Itu untuk sumbu horizontal. Kalau sumbu vertikalnya ketemu angka 4, sumbu vertikal yang di bawah ketemu angka -2, 4 tambah -2 kan berarti ketemu angka 2. 2 dirata-ratakan berarti ketemu 1. Berarti kita nanti titiknya 2 di sumbu X dan 1 di sumbu Y. Oke, ini cara menemukan posisi strategi perusahaan yang pas dengan menggunakan space matrix. Berikutnya yang ketiga, matrik BCG. Matrik BCG ini dikembangkan oleh perusahaan Boston Consulting Group. Nah, biasa disebut sebagai matrik pangsa pertumbuhan, the growth share matrix. Ya, dikembangkan tahun 1968. Nah, di sini bisa dipergunakan untuk perusahaan yang memiliki berbagai macam divisi. Memungkinkan organisasi multidivisi untuk mengelola portofolio bisnisnya. Nah, kita lihat di sini misalnya. Di sini kita dikenalkan bila mana menggunakan matrik BCG, kita dikenalkan namanya RMSP. Apa itu RMSP? Relative Market Share Position. Ini didefinisikan sebagai rasio antara pangsa pasar penjualan perusahaan atau divisi terhadap industri, khususnya rival terbesar. Nah, dalam kasus contoh rokok di atas, misalnya kita mencari RMSP Newport, Newport itu ada di mana? Ini 12,2 penjualannya. Nah, kemudian dibagi dengan pesaingnya, market leadernya 40,2, berarti dia RMSP-nya 30,3. Kalau merek bir, misalnya kita ingin mencari Miller Lite 137 ya penjualannya ya. Dalam juta barel ya. Sementara market leadernya Bud Light dia akan menjual 381. Berarti RMSP-nya berapa? 35,9%. Nah, ini posisi pangsa pasar relatif diberikan untuk sumbu X dari matrik BCG. Nah, titik tengah pada sumbu X biasanya diatur pada 0,5 sesuai dengan divisi yang memiliki setengah pasar pangsa pasar terkemuka perusahaan industri.
Sementara sumbu Y-nya mencerminkan tingkat pertumbuhan industri growth rate. Nah, di sini pada sumbu Y dapat berkisar nilainya minus 20 hingga 20%. Dengan 0 menjadi titik tengahnya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kita melihat peningkatan pendapatan tahunan rata-rata untuk semua perusahaan dalam suatu industri. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini kalau yang sumbu horizontalnya itu adalah bicara tentang relative market share position, sementara tumbuh vertikalnya bicara tentang daya tarik industri. Nah, di sini titik tengahnya 0,5 ya kalau yang untuk sumbu horizontal. Sementara untuk sumbu vertikal titiknya 0. Dari tadi kita lihat bahwa yang namanya pertumbuhan paling rendah minus 20, paling tinggi plus 20. Sementara relatif market share-nya paling rendah 0, paling tinggi market share-nya adalah 1. Nah, dari sini akan terbagi 4 kuadran. Kuadran pertama disebut question mark. Ya, question mark. Tanda tanya. Kita bisa hidup, kita bisa mati. Ibarat kalau produk life cycle ini ada di bagian pertama, question mark kalau produk life cycle. Kemudian kita masuk pada yang kedua, kuadran kedua, star. Itu kalau di produk life cycle berada pada tahapan growth, ya. Nah, di sini kita lihat star kita bisa menggunakan market penetrasi, backward dan macam-macam. Masuk ke kuadran 3, mature. Mature itu biasanya di produk life cycle kita sebut mature. Kalau BCG kita sebut sebagai cash cow. Ini perusahaan pertumbuhannya sudah relatif rendah, ya, industri sale-nya relatif tengah. Namun market share perusahaan itu tinggi. Jadi tinggal mendatangkan duit nih, ya, kalau bisnis dalam cash cow. Tapi hati-hati, kalau nanti ternyata perusahaan menuju decline, maka ini harus beresiko tinggi bagi perusahaan. Maka ketika kita berada tahap mature, perusahaan harus inovatif supaya dia produknya tidak turun, tetapi rejuvenasi kembali dilakukan peremajaan produk sehingga siklusnya kembali mengalami pertumbuhan. Nah, kuadran keempat, kalau dikaitkan dengan produk life cycle, dia berada pada tahapan decline. Nah, ini kalau decline bagaimana harus kita lakukan? Retrenchment, pengurangan, divestiture, penjualan, likuidasi. Nah, di sini ada, katakan perusahaan ini ada 3 divisi. Nah, divisi pertama ada di sini. Divisi kedua ada di Cashco. Divisi ketiga ada di Doc. Nah, di sini menunjukkan market share relatif perusahaan terhadap industri. Nah, yang angka arsiran warna hijau tua ini menunjuk market share perusahaan. Nah, di sini ada penjelasan kalau tanda tanya harus melakukan apa, bintang melakukan apa, sapi perah melakukan apa, anjing atau dog itu melakukan apa, ya. Nah, kita ambil contoh, misalnya suatu organisasi terdiri dari 5 divisi dengan penjualan tahunan berkisar 5.000 sampai yang 5.000 paling rendah sampai 60.000. Divisi 1 memiliki volume penjualan terbesar. Jadi lingkaran yang mewakili divisi tersebut adalah yang terbesar dalam matrik. Ini lingkarannya paling besar. Nomor 2 dan nomor 3 sama. Lingkarannya ukurannya sama. Nomor 4 lingkarannya lebih kecil. Nomor 5 lingkarannya paling kecil. Oke, itu menunjukkan persentase dari volume penjualan ini. Nah, kita lihat ternyata di sini ternyata yang dominan tadi divisi 1, yang paling tidak dominan divisi 3. Kemudian berapa? Nah, di sini kita lihat berapa profit yang dihasilkan, 10.000, 5.000, 2.000 dan seterusnya. Ternyata divisi nomor 5 minus. Maka di sini kita lihat tandanya warna merah. Bagaimana sumbangan profitnya? Ternyata ini sumbangan masing-masing profit dari setiap divisi tersebut. Nah, bila mana yang nomor 1 itu relatif market share-nya relatif besar 0,8, ya berarti 0,5 di sini kita arahkan ke sini relatif market share-nya 0,8. Kemudian industri growth-nya 15%, dari sini naik ke atas 15%. Maka di sini ketemulah di sini kuadran pertama, divisi pertama yang berada di kuadran star. Terus yang kedua bagaimana? Dia market share-nya 0,4, relatif market share-nya. Berarti dia ada di sebelah sini. Ini kan 0,5, ini 0,0. Berarti 0,4 di sini. Ya, kalau 0,25 setengahnya di sini ya. 0,4 ada di sini.
Kemudian industri growth rate-nya berapa? 10%. Berarti dia ada di sini. Ini 20, tengah-tengahnya 10%. Nah, inilah posisi dari divisi kedua. Nah, sementara lingkaran yang paling kecil yaitu divisi kelima, kita lihat di sini relatif market share-nya cuma 0,05. Di sini ya kecil sekali ya, tidak sampai 10%. Nah, kemudian di sini industri growth rate-nya minus 10%, maka dia berada di tengah-tengah di sini ya, minus 10%. Oke, ini yang disebut matrik BCG ya. Nah, irisan kue di dalam lingkaran mengungkapkan persentase keuntungan perusahaan disumbangkan oleh masing-masing divisi. Ini menunjukkan sumbangan dari keseluruhan masing-masing divisi terhadap perusahaan yaitu 165.000. Berapa sih miliknya dari divisi 1? Oh, 39%, divisi 2 20%, divisi 3 8%, divisi 4 30% sumbangan profitnya, sementara divisi 5 malah minus 2%. Ya. Nah, manfaat utama dari matrik BCG adalah menarik perhatian pada arus kas, karakteristik investasi, dan kebutuhan organisasi pada berbagai divisi. Karena dalam bisnis yang ada saat ini, biasanya perusahaan itu memiliki beberapa divisi. Sebagai contoh Unilever, ada divisi toiletries, ya. Dia akan memproduksi yang namanya Pepsodent, sabun, sampo, itu toiletries. Kemudian juga ada divisi misalnya makanan dan minuman. Dulu ada teh ya, ada teh Sariwangi dan seterusnya, ada bumbu masak ya dan seterusnya. Nah, dari situ kita pindah ke alat keempat, matrik internal dan eksternal. Matrik IE didasarkan pada dua dimensi utama, yaitu skor bobot total IV pada sumbu X dan skor bobot total EV pada sumbu Y. Nah, nilai bobotnya nilai dari IV dan EV ada di mana? Sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, nanti akan terbentuk 3 wilayah utama, yaitu build and growth, hold and maintain, dan harvest and divest. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini sumbu horizontal bicara tentang kekuatan. Mulai dari rata-rata, lemah, strong. Kemudian yang sebelah vertikal bicara tentang eksternal faktor. Mulai eksternal faktornya itu kuat nggak? Atau medium, atau high. Nah, kalau kita berada di kuadran 1, 2, dan 4, ini kita sebut strateginya sebagai strategi grow and build, yaitu tumbuh dan bangun. Sementara kalau berada pada ini, matrik ini, ya, matrik di kuadran 3, 5, dan 7, kita lakukan hold and maintain. Nah, ini sesuai kekuatan perusahaan lemah, kemudian faktor eksternalnya kuat, maka apa yang kita lakukan? Ya, kita hold and maintain. Begitu pula ketika kekuatannya perusahaan tinggi, sementara perubahan di eksternalnya itu relatif rendah, nah kita juga lakukan hold and maintain. Nah, berikutnya kuadran harvest and divest. Itu berada di kuadran 6, 8, dan 9. Contohnya, kekuatan perusahaan lemah, tetapi kemudian perubahan efek lingkungan terhadap perusahaan itu medium. Maka kita bisa lakukan strategi bisa retrenchment, pengurangan biaya, dan macam-macam. Sampai nanti terakhir likuidasi. Oke? Nah, di sini kita lihat pada sumbu X dari matri IE, skor bobol total IV 1 hingga 1,99 mewakili posisi internal yang lemah. Yang mana tuh? Ini 1 sampai 1,9. 2 sampai 2,9 medium rata-rata. Di atas 3 sampai 4 itu adalah posisinya kuat. Sementara sumbu Y bicara tentang bagaimana efek eksternal terhadap organisasi. 1 sampai 1,9 dianggap lemah, ini 1 sampai 1,9, 2 sampai 2,9 medium, 3 sampai 3,94 itu adalah kuat ya. Nah, lingkaran mewakili divisi diposisikan dalam matrik IE berdasarkan koordinat X dan Y mereka. Nah, contoh matrik IE kita lihat ada di gambar selanjutnya. Nah, di sini perusahaan misalnya ada 4 divisi nih. Divisi 1 salesnya 100,
divisi 2 200, divisi 3 50, divisi 4 50 sehingga penjualannya 400. Berapa persentase salesnya? 25, 50, 12,5 dan 12,5. Profitnya berapa? 10, 5, 4, 1. Berapa persentase profitnya? Nah, ini yang akan digambarkan dalam kuadran tersebut ya, 50% dan seterusnya. Nah, EV skornya setelah kita melakukan analisis EV dan EV, ketemu nilai EV 3,6. Berarti 3,6 ada di mana? Di daerah sekitar sini ya, mendekati 4. Kemudian EV-nya bagaimana? 3,2. Impact dari lingkungan terhadap perusahaan cukup besar. Nah, kemudian di sini lingkaran ini menunjukkan persentase sales. Kita lihat di divisi 1 persentase salesnya 25%. Maka ukuran gambarnya lebih kecil dibanding divisi 2. Divisi 2 persentase salesnya 50%. Maka dia lebih besar. Nah, namun dari sisi profit, divisi 1 mampu menghasilkan, kita lihat kuadran warna hijau tua, ini menghasilkan 50%. Sementara divisi 2 hanya 25% dan seterusnya. Inilah matrik IE. Berarti terhadap divisi 1 dan divisi 2 serta divisi 3, kita bisa melakukan namanya strategi grow and build. Sementara di perusahaan yang berada divisi 4, dia akan terkena strategi harvest atau divest ya, sesuai dengan kuadran yang ini. Dia di kuadran 6. Oke? Itulah matrik IE. Kemudian berikutnya kita masuk grand strategy matrik. Nah, grand strategy matrik didasarkan pada dua dimensi evaluatif, yaitu posisi kompetitif, yaitu sumbu X, dan posisi pertumbuhan pasar, yaitu bicara tentang industri, itu sumbu Y. Nah, nanti dari dua dimensi ini maka akan terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama posisi persaingan kuat dan pertumbuhan pasar cepat. Kuadran kedua, mari kita lihat gambar saja supaya jelas kuadran-kuadrannya. Nah, di sini ya, di sumbu horizontal kita bicara tentang posisi persaingan perusahaan apakah kuat atau lemah. Sementara di sumbu vertikal bicara tentang pertumbuhan industrinya. Apakah pertumbuhan industrinya cepat atau lambat. Nah, ini akan membagi menjadi 4 kuadran. Kalau kuadran ke-1 kita bisa pergunakan strategi ini, kuadran kedua seperti ini, 3 dan 4 seperti ini, ya. Nah, dari berbagai alat ini kita akan menemukan, oh kalau saya berada pada posisi rapid market growth, kemudian kompetitif posisi yang lemah, maka market penetrasi apa yang akan saya lakukan? Seperti itu ya. Nah, silakan saudara menggeneralisasi, mengenerate berbagai alternatif strategi. Nah, dari sini nanti kita akan masuk apakah semua strategi itu akan kita jalankan? Jawabannya tidak. Kita akan membuat skala prioritas dan itu dilakukan melalui teknik berikutnya yaitu decision stage, yaitu QSPM. Namun yang menjadi masalah, apakah ketika saudara berada di dalam perusahaan kemudian melakukan analisis, maka kelima alat tadi, Toastmetric, kemudian Spacemetric, kemudian BCG, IE, dan Grand Strategi ini akan kita pergunakan semua? Jawabannya tidak. Pilih salah satu ya yang saudara pergunakan. Kenapa tidak boleh digunakan lima-limanya secara bersamaan? Karena masing-masing dimensinya beda-beda. Sumbu horizontal vertikalnya beda-beda. Kalau saudara gabungkan kelima itu hasilnya malah tambah kacau. Maka pakailah nanti berdasarkan learning curve mana yang lebih pas pada perusahaan. Oh mungkin lebih pas Toastmetric. Oh mungkin lebih pas Grand Strategy. Nah itu yang akan kita konsisten kita pergunakan di perusahaan kita. Ya. Nah selanjutnya kita akan masuk tahap pembuatan keputusan dengan menggunakan QSPM. Nah ini menggunakan masukan dari analisis tahap 1 dan analisis tahap 2. Nah analisis tahap 1 kan kita tadi menemukan yang namanya faktor-faktor. Faktor IV, faktor EV. Nah ini kita tulis semua nih, kita pindahkan sini. Kemudian nanti masing-masing kita beri bobot kepentingannya. Bobot kepentingan di jumlah harus sama dengan 1. Nah kemudian tadi kita waktu menggunakan strategi kita menemukan market penetrasi. Tulis tuh market penetrasi di sini.
market development di sini ataupun produk diferensiasi di sini ya, silakan ya. Nah, ini step by step-nya ya, step by step-nya. Periksa matrik tahap 2 dan mengidentifikasi strategi alternatif organisasi yang harus dipertimbangkan. Apakah kita menggunakan market penetrasi, integrasi backward, atau mungkin divestiture. Kita pertimbangkan semua. Nah, terus tentukan nilai daya tarik strategi tersebut. Nah, kita beri nilai attractive score. Nah, pastikan semua baris konsisten terisi. Artinya bila kita menganggap satu faktor penting, maka daya tarik tersebut harus diisi pada semua alternatif strategi. Maksudnya apa sih? Contohnya ini. Saya menganggap population of city growing 10% itu hal penting, 0,1. Maka saya akan mengisi di sini attractive score pada strategi pertama dan strategi kedua. Tidak boleh strategi pertama ada, strategi kedua tidak ada. Jadi kalau kamu mengisi di strategi pertama, strategi duanya juga harus kamu isi. Kita lihat ini konsisten semua, ya, konsisten semua. Jangan di sini ada, di sini tidak ada, ya, karena ini sifatnya comparable. Terus dari tadi attractiveness score, maka kita buat hitung skor daya tarik total. Total attractiveness score. Caranya gimana? Kita kalikan antara attractiveness score dengan bobotnya. Maka ketemu total attractiveness score. Kemudian kita jumlahkan. Nah, yang kita pilih yang mana? Yang memberikan total attractiveness score terbesar, yaitu 4,36. Berarti strateginya adalah buy new land and build new large store. Nah, namun ini tidak dianjurkan menggunakan seperti ini, karena ini sudah masuk dalam taktik. Biasanya yang kita masukkan di sini adalah alternatif strategi. Yaitu apa? Market penetrasi kah, market development kah, kemudian produk development kah, forward integrasi kah, nanti baru dijelaskan. Kalau yang kita menangkan, yang ternyata yang menang adalah market penetrasi, nah nanti apa yang dilakukan? Itu baru bicara taktik. Oh, market penetrasi dilakukan dengan cara begini. A, B, C, D, E. Sesuai dengan tadi di tahap kedua. Ya. Nah, ini ada beberapa catatan. Sebaiknya yang masuk dalam alternatif strategi adalah strategi besar. Seperti integrasi bisa dalam bentuk forward, backward, horizontal, konglomerat, strategi intensif bisa dalam bentuk market penetrasi, unsoft model lah intinya ya. Market penetrasi, market development, produk development, dan diversifikasi. Atau strategi bertahan, divestiture, retrenchment, dan macam-macam ya. Nah, kemudian ada warning nomor 2 tadi, perhatikan setiap baris diisi konsisten. Artinya bila mana suatu faktor eksternal atau internal untuk strategi nomor 1 diisi, maka terhadap faktor tersebut juga harus diberikan penilaian untuk strategi nomor 2 dan 3 dan seterusnya. Ini ya, ini maksud ini harus konsisten diisi. Tinggal diisinya apakah sama atau di strategi persana jauh lebih menarik dibanding strategi kedua. Strategi yang menjadi prioritas utama adalah strategi dengan nilai total attractiveness score tertinggi. Nah, demikianlah mulai dari tahapan yang tadi yang paling depan, yaitu tahapan apa itu tadi kita lihat di sini. Tahapan pertama adalah tahapan input state, masukkan. Kemudian kita lakukan matching dengan mengembangkan berbagai macam ide-ide Anda. Baru kemudian masuk pada tahap decision state, kita putuskan mana strategi yang paling pas. Demikian pertemuan kita hari ini, sampai ketemu di materi berikutnya.